Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda Jehkel Timotius Arikala, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Dalam video ini, saya menyajikan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah bersama rekan-rekan guru UPTD SDN 4 Sindang Kasih. Harapan saya semoga melalui kegiatan diseminasi ini semakin memperkuat dan menebalkan pemahaman tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga pada akhirnya tercipta kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya, iman dan ihsan-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 4 Sindang Kasih, lalu juga CGP di UPTD SDN 4 Sindang Kasih, dan juga rekan-rekan guru yang selalu menghebat bersama. Ya, kali ini, di acara kali ini kita akan mengadakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh CGP SDN 4 Sindang Kasih. Untuk itu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya akan membacakan runtunan atau urutan acara yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan doa, yang ketiga ada sambutan atau pengantar dari Kepala UPTD SDN 4 Sindang Kasih, yang selanjutnya ini acara pokok penyampaian diseminasi. Untuk itu kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Rahman SRI. Kepada Bapak Fauzi Rahman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai agenda pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan agenda atau acara pada hari ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan dengan adanya CGP di sekolah kita membawa dampak yang positif untuk sekolah kita ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan syakirin hamdan alamin hamdan yakin Allahu kafiru majidah ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi lillahi wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa ridwan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafa'atil maut wa najatan minan nar wa afwan ya besar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alhum lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Barakatuh Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih kepada Bapak Pengujian SPDI yang sudah menyampaikan atau kita bersama-sama tadi sudah menentukan doa gitu ya untuk acara kali ini. Nah, untuk selanjutnya akan ada sambutan atau pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SDM 4 Singkatasi kepada Ibu Dinas Dewi Windawati Sudara Raja SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke Ilahi Rabbi karena hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini sengaja kami undang untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada para CGP dan sekaligus sebagai pemenuhan tugasnya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat membawa dampak yang baik kepada Bapak Ibu guru di UPTD SDM Singkatasi sehubungan dengan adanya program pendidikan guru penggerak. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan diantaranya tujuannya adalah agar dapat bergerak dan menggerakkan. Nah, hari ini diadakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari CGP sehingga bisa bergerak dan menggerakkan rekan-rekan kerja yang ada di UPTD SDM Singkatasi. Bapak Ibu guru, mungkin hanya itu saja yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala UPTD SDM Singkatasi yang telah memberikan sambutan atau pengantarnya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu diseminasi? Jadi Bapak Ibu, diseminasi itu punya berluasan yang nanti akan disebarluaskan oleh CGP kita. Apa itu budaya positif? Sudah tidak sabar bukan? Karena kita sudah hadir CGP yang akan menyampaikan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya, yang akan dipaparkan oleh Bapak Juanda Jehenkiel Arikalan SPD. Ya, selama pemaparan diharapkan Bapak Ibu dapat menyimaknya dengan baik. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Juanda menyampaikan pemahaman diseminasi budaya positif. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDM Singkatasi yang saya hormati, juga pengatur acara, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam kesempatan ini.
Dan tak lupa kepada rekan-rekan guru semua, guru hebat SD 4 Sindangkasih, terima kasih atas waktunya, yang mana pada kesempatan ini saya terlebih dahulu mohon izin Ibu Kepala, rekan-rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana ini merupakan bagian dari rangkaian tugas kami selama menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah dari waktu ke waktu yang sudah saya lewati, saya tiba pada kesempatan hari ini, yang mana ini merupakan suatu tanggung jawab saya. Selama saya menempuh pendidikan di guru penggerak, saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa-apa yang saya peroleh, apa-apa yang saya dapat selama melaksanakan pendidikan guru penggerak tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menerima apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini apa yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan budaya positif. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman tentang apa itu budaya positif. Namun demikian, di sini saya hanya ingin menebalkan, ingin memperkuat pemahaman Bapak Ibu terkait budaya positif serta bagaimana cara penerapannya di sekolah kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara budaya positif, itu merupakan suatu rangkaian kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi mungkin pada pelaksanaannya kita juga suka terjebak. Bagaimana sih melaksanakan budaya positif yang benar itu di sekolah? Bagaimana sih melaksanakan budaya positif itu yang berpihak pada murid yang sesungguhnya? Ya. Nah, sebagai contoh, saya yakin kita semua sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Di antaranya adalah kita sudah melaksanakan kegiatan salaman setiap hari pada saat memasuki gerbang sekolah oleh anak kita. Kemudian juga banyak hal-hal lainnya budaya positif yang sudah kita laksanakan, di antaranya pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang ada di Kabupaten Purwakarta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja bahwa pada kesempatan ini ada beberapa hal berkaitan dengan budaya positif yang akan disampaikan. Ya, di sini konsep utama budaya positif yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama adalah pertama, perubahan paradigma belajar, yang kemudian kedua disiplin positif, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita melangkah ke sana, kita ingin mendebalkan dulu pemahaman Bapak Ibu bahwa yang namanya budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita bisa, sekolah kita bisa tercipta budaya positif sesuai harapan kita bersama. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila ini pada akhirnya akan menjadikan nilai-nilai kebajikan yang menuntun kita, sekolah kita, supaya bisa menerapkan budaya positif itu sendiri. Jadi di dalam pelaksanaannya budaya positif di sekolah kita itu mengacu kepada harapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu ingin menjadikan anak-anak di sekolah kita ya yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki
dimensi-dimensi yang kemudian dimensi-dimensi ini menjadi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita pedomani untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Di antaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berhak Mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu tentunya menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab tentunya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini merupakan modal utama bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan, kita laksanakan. Tanpa adanya disiplin, saya budaya positif itu pasti akan susah kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, apa sih itu disiplin positif? Ya. Jadi disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini sebagai suatu ketidaknyamanan, karena ada kesan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Namun ketika itu muncul di dalam diri kita, pasti ya, disiplin itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang tadi kita sebutkan, yaitu yang berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita sebagai pendidik tentunya memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kaitan untuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, ternyata seseorang itu ketika dia melakukan disiplin itu tergantung bagaimana motivasi di dalam dirinya. Seseorang atau murid kita melakukan tindakan disiplin di sekolah kita, ada unsur di dalam dirinya yang mendorong dia untuk melakukan kegiatan atau tindakan disiplin tersebut. Nah, motivasi yang timbul dalam dirinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Seseorang atau murid kita melakukan tindakan disiplin, ya, kalau unsurnya datangnya dari luar, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan si anak itu, ya, pada hari Senin memakai seragam atau memakai dasi hanya sekedar untuk menghindari hukuman, karena kalau misalkan tidak menggunakan topi dan dasi takutnya dia akan ditegur oleh bapak ibu. Jadi itu motivasinya itu dari luar, bukan dari dirinya sendiri bahwa saya itu harus mengikuti dengan penuh kesadaran aturan-aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang itu melakukan tindakan disiplin ya karena dia mengharapkan sesuatu dari orang lain, ya, bukan murni muncul dari dirinya sendiri. Nah, yang terbaik adalah tindakan disiplin itu muncul karena motivasi intrinsik. Jadi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, ya. Jadi di dalam pendidikan kami yang ditempuh kemarin itu ada beberapa macam nilai-nilai kebajikan. Namun di sini karena kita dalam kaitan pendidikan, ya, dan kebetulan
kementerian kita sudah mengeluarkan jargon profil pelajar Pancasila, maka nilai-nilai kebajikan universal ini lebih mengarah kepada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sampai di sini paham? Paham. Ya, lanjut ya. Baik. Nah, ini sekarang kita yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif ya tindakan manusia baik murid maupun guru. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi anak itu disiplin itu dia punya tujuan di dalam dirinya. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, artinya dia sudah melanggar yang namanya disiplin itu atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika anak-anak itu tidak disiplin di sekolah, itu jadi dasarnya karena mereka merasa kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Lantas apa sih kebutuhan dasar manusia ini? Ya, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima adalah kepuasan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tugas kita sebagai seorang guru di dalam menerapkan disiplin yang ada di sekolah kita, tentunya kita itu harus memiliki posisi kontrol. Dan menurut dosen mengemukakan yaitu bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi menurut beliau ada 5 posisi kontrol yang harus atau yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol di dalam pelaksanaan penerapan disiplin di sekolah. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1, penghukum. Jadi ada guru di satu sekolah itu yang posisinya itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah ketika misalkan ada anak melakukan tindakan tidak disiplin, jadi dia itu memposisikan diri sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah bagi murid. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Guru yang berposisi sebagai penghukum, ya, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan guru berposisi pada atau sebagai penghukum, hasilnya bagi anak, murid itu akan marah dan menendang atau bersikap agresif. Ya, jadi di sini kalau bisa saya simpulkan, kita berupaya bagaimanapun caranya jangan memposisikan diri kita ketika menghadapi anak yang melakukan tindakan pelanggaran, jangan memposisikan diri sebagai guru penghukum, karena dampaknya itu anak akan memendam, ya, mungkin sekarang tidak berani tapi itu akan terbawa sampai nanti dia mungkin setelah keluar dari sekolah ini kesan itu akan terus terbawa. Kemudian guru pembuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Hasilnya apa kalau misalkan kita berposisi pada ini? Ya, murid akan merasa bersalah dan akan merasa menjadi orang gagal. Nah, ini juga sebisa mungkin kita hindari menjadikan murid atau ketika kita menemukan pelanggaran, jangan memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah pada murid, karena dampaknya murid itu akan merasa menjadi diri orang yang gagal karena sudah mengecewakan entah itu guru kita atau orang tua. Ya.
Selanjutnya, guru yang berposisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi untuk posisi ini plus minus ya. Di satu sisi kita ada keakraban khusus dengan anak, tetapi sisi negatifnya ketika kita tidak bisa memenuhi harapan murid, dia itu akan merasa kecewa. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid akan tergantung kepada guru tersebut ya, karena seolah-olah teman ya. Sehingga dampak yang lainnya juga, guru akan lebih berani kepada guru ya. Dari keberanian itu muncul pada akhirnya sikap kurang hormat. Ini juga perlu kita hindari. Selanjutnya, guru yang berposisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah ya. Dan posisi guru yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Jadi pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ketika melakukan pelanggaran, kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari dampak tindakan ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang terbaik? Manajer, teman, pemantau, pembuat bersalah, atau penghukum? Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Selama ini ketika kita menghadapi anak yang melakukan tindakan pelanggaran, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau yang mana? Ya. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan di sini, hindari sebisa mungkin posisi kita sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kasus seorang murid datang ke sekolah kesiangan, kalau guru yang tipe penghukum ya, dia akan ini patuhi aturan sekolah lalu tidak boleh masuk kelas dan berdiri di luar kelas selama 10 menit. Ini biasanya tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut apabila dia berposisi sebagai guru penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah ya, contohnya ibu selalu bilang kamu tidak boleh kesiangan, ibu kecewa sama kamu. Nah, dengan kata-kata seperti ini pasti ke diri anak tersebut dia akan merasa seperti orang yang gagal karena sudah mengecewakan ibu guru. Ini juga kurangin ya. Selanjutnya posisi teman. Nah, kalau posisi teman kira-kira bahasa seperti ini. Ayolah datang lebih awal agar guru merasa bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu kesiangan ya. Jadi ada semacam kedekatan ya, kedekatan. Tapi hati-hati di dalam posisi kita seperti ini, karena yang dikhawatirkan ketika kita sudah merasa dekat dan anak juga merasa dekat, pada akhirnya nanti anak itu yang dikhawatirkan dampak negatif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau pemantau ya, ketika menghadapi murid yang kesiangan, kamu sudah melanggar dengan data kesiangan, apa peraturan dan konsekuensi. Jadi si anak itu ditanya, ketika kamu melanggar, peraturannya apa sih? Konsekuensinya bagaimana? Jadi tidak langsung anak itu dihukum ya. Jadi anak itu disadarkan peraturannya apa, ketika kamu melanggar konsekuensinya apa. Dan untuk manajer, dia akan bertanya supaya tujuannya si anak itu sadar ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari sini aja kita sudah bisa membedakan ya penanganan terhadap murid yang melakukan tindakan kurang disiplin. Nah, ini Bapak Ibu ya, di dalam menerapkan disiplin ada
identitas berhasil, ada identitas yang sukses. Nah, kalau misalkan kita menemukan pelanggaran yang terjadi pada diri anak, ketika kita memberikan hukuman, maka yang terjadi pada diri anak tersebut akan berasa menyakitkan, tidak nyaman, memaksa. Murid itu kalau misalkan dituduh dijak seperti itu, dia akan kadang-kadang menyembunyikan supaya dia tidak dimarahi, menyembunyikan kesalahan, dan mungkin saja murid itu akan menjadi rendah diri. Demikian juga Bapak Ibu, ketika misalkan ini yang sangat menarik selama saya pendidikan kemarin di Cawang Berpura, penghargaan. Selama ini saya sadar ketika anak itu memperoleh sesuatu, saya juga memberikan penghargaan apa saja. Ternyata itu tuh tindakan yang kurang tepat, memberikan penghargaan kepada anak itu. Ya, niat kita memang bagus, tetapi dampak yang ditimbulkan dari situ itu akan sangat luar biasa sekali. Ya, karena ketika kita memberikan penghargaan, reward atau dalam bentuk apapun itu, ternyata itu kurang efektif. Bahkan bisa merusak hubungan antara sesama teman. Jadi akan muncul rasa iri, wah dia mah dikasih ini sama Pak Juanda, saya mah tidak. Ada kecemburuan yang muncul dalam dirinya. Syukur-syukur kalau misalkan dia beruntung lebih baik. Bagaimana kalau kenyataan sebaliknya, menjadi iri, bahkan bisa berselisih dengan temannya. Kemudian akan juga mematikan kreativitas, karena dia biasa diberikan penghargaan, ya, sehingga kalau tidak ada penghargaan, jadi kreativitasnya tumpul, tidak ada. Nah, ya, ini dasarnya penghargaan, ya. Jadi dari sini saya juga introspeksi. Wah, ternyata apa yang saya lakukan selama ini banyak yang harus dikoreksi dan banyak yang harus diperbaiki. Dan mungkin Bapak Ibu juga pastilah ada yang pernah memberikan penghargaan kepada anak. Nah, ini mari kita refleksi bersama. Apa dampak dari penghargaan yang kita berikan kepada anak? Ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya kan? Kadang-kadang kita kalau misalkan di akhir kegiatan pembelajaran dibagi rapor, ada ranking di situ. Nah, itu juga kan bentuk penghargaan. Tapi setelah ditelaah ternyata itu juga kurang bagus dampaknya terhadap anak. Dan yang terakhir, penghargaan itu bisa merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Itu dengan konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghargai murid supaya murid itu menghargai peraturan, tidak waktu untuk mengurangi kesalahan, dan restitusi. Ini yang akan menjadi pembahasan pokok kita nanti, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tindakan paling efektif, ya, ketika kita menemukan pelanggaran yang terjadi pada diri anak didik kita dan murid kita di dalam penerapan disiplin di sekolah. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita telah baik-baik Bapak Ibu. Misalkan ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, pasti Bapak Ibu pernah mengalami hal ini, ya, selama mengajar di kelas, dan saya juga sama pernah mengalami hal ini. Jadi kalau kita misalkan hukuman itu ketika anak tidak mengerjakan PR, guru akan menghukum murid tersebut berdiri di kelas selama 10 menit. Bapak Ibu pernah melakukan tindakan ini misalkan, atau pernah tidak? Kalau saya terang pernah, ya. Ternyata ini sesuatu yang sesuatu yang kurang bagus, ya.
Guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Beda kalau misalkan konsekuensi. Kalau konsekuensi, ketika ada pelanggaran yang dilakukan murid, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya hanya istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau hukuman anak itu akan merasa terpaksa, kalau konsekuensi dia akan menyadari peraturan yang diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir, restitusi. Kalau restitusi, tindakannya guru menanyakan keyakinan kelas. Ya, misalkan keyakinan kelas yang dibuat di kelas kita itu apa? Misalkan selalu mengerjakan PR, misalkan. Ya, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Jadi dia itu dibuat sadar, ya, dengan membantu murid menyelesaikan masalah. Dan guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menerapkan diskusi, mau menerapkan disiplin di kelas, langkah pertamanya, ya, untuk menghindari 3 hal yang tadi, kita harus membuat keyakinan di kelas. Ya. Jadi diupayakan di awal-awal pembelajaran, awal-awal masuk kelas, misalkan awal-awal semester, kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas ini, supaya anak itu tahu apa yang harus dilakukan di kelas, ya, sehingga ketika muncul pelanggaran, kita itu tidak memposisikan diri sebagai pembunuh, karena anak sadar dan dia akan memperbaiki kesalahan itu sendiri. Ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih bergerak, bersemangat dan menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, di sini ketika Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, ya, ini langkah-langkahnya lebih abstrak dari peraturan, mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, yang penting anak ingat seperti ini. Membuat penyelenggaraan universal, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi sekolah, bersedia menunjukkan kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu, dibuat dalam bentuk bentuk positif, artinya kalimatnya itu jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif. Semua warga kelas itu terlibat dalam pembuatan. Jadi di dalam pembuatan kelas itu, di dalam pembuatan keyakinan kelas, upayakan semuanya terlibat. Jadi bukan kita yang membuat, tapi anak. Dan ini Bapak Ibu, tindakan atau segitiga restitusi ini merupakan penyampaian materi terakhir pada kesempatan ini yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran, ya, tadi kan sudah dijelaskan restitusi apa. Jadi kita itu harus memiliki tahapan-tahapan. Ketika anak melanggar jangan langsung tindak. Ada tahapan-tahapan yang kita lakukan di dalam melakukan tindakan ketika anak melakukan pelanggaran, ya. Tahapan-tahapan ini disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Contohnya misalkan untuk tindakan menstabilkan identitas, ya. Jadi guru itu biasanya akan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu divalidasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Adakah cara efektif untuk untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah tahapan 2, baru tahapan 3, disadarkan keyakinan apa yang kita sepakati dari awal dan kami menjadi seperti apa, sehingga dengan demikian anak itu kembali, ya. Jadi dia tidak merasa direndahkan, tidak merasa terkucil, tidak merasa bersalah, sehingga dia kedepannya menjadi murid atau pribadi yang lebih baik. Ini Bapak Ibu, saya sudah mencoba untuk menerapkan tindakan restitusi di kelas saya. Mohon disimak. Ilyas, Bapak mendapat laporan dari KM kita. Katanya kamu bertengkar dengan Arkan, apa benar? Iya Pak.
Bisa ceritakan ke Bapak apa yang terjadi? Bisa, Pak. Silakan ceritakan ke Bapak. Aku mengambil dan memakan Bapak saya tanpa izin, dan saya tidak terima atas kelakuan Pak. Oh, kamu berhak merasa begitu. Mungkin jika Bapak ada di posisi yang sama, Bapak juga akan merasa seperti itu. Terus, apa yang kamu lakukan pada Arkan? Saya meludahinya dengan kata-kata kasar, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, Pak, karena tindakan Arkan tidak sopan. Terus, Arkannya gimana? Arkan mengabiar dan meminta maaf. Menurut Ilyas, apakah memarahi Arkan dengan kata-kata kasar adalah tindakan yang baik? Tidak, Pak, saya tidak bisa menahan emosi pada saat itu. Dari awal kita kan sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Masih ingat tidak? Iya, Pak, kita harus berbicara dengan sopan sesama teman dan saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Dan saya menyadari tindakan saya pada Arkan adalah kurang tepat. Syukurlah jika Ilyas menyadarinya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita ambil hikmahnya dari kejadian ini ya. Iya, Pak, saya berjanji ke depannya akan lebih baik lagi, dan saya juga akan meminta maaf pada Arkan. Baiklah kalau begitu, karena Ilyas sudah menyadari dan memahami tindakan apa yang harus dilakukan setelah kejadian ini. Setelah sekarang, Ilyas boleh kembali ke kelas. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, itu hanya contoh. Mungkin Bapak Ibu ketika melakukan penerapan restitusi bisa lebih baik. Ini hanya sekedar gambaran saja buat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika melakukan tindakan restitusi terhadap pelanggaran anak, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Selanjutnya ini umpan balik dari siswa yang tadi sudah dilakukan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, murid kelas 6. Saya senang berdiskusi dengan wali kelas saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sini saya belajar bahwa mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman. Tetapi saya seharusnya sabar dan berbicara dengan sopan dan saling menghargai serta menyayangi sesama teman sesuai kesepakatan yang telah kami buat. Demikian Bapak Ibu, dari hasil restitusi itu kita bisa simpulkan anak itu dia tidak merasa rendah diri, tidak ada perasaan bersalah, tetapi dia ada keinginan, ada kesadaran di dalam dirinya untuk berbuat bagaimana supaya dia ke depan lebih baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian proporsional dalam posisi kontrolnya saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among. Jadi posisi kita diupayakan sebagai posisi manajer Bapak Ibu yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan apa yang tercantum pada standar pendidikan nasional. Bapak Ibu, terima kasih. Tetap semangat untuk semuanya. Akhirnya hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ke depan kita menjadi guru yang lebih baik, dan senantiasa segala tindakan kita lebih berpihak kepada murid tentunya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Terima kasih kepada CGP SDN 49 Kasih yang telah memberikan kita suntikan semangat dan juga praktik berbaginya ya, sangat luar biasa sekali gitu ya. Kita mendapatkan suntikan terbaru dari CGP SDN 4 SIM dan Kasih. Untuk itu saya akan menyimpulkan apa yang tadi sudah diberikan oleh CGP. Yakni budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu karakter hingga akhirnya menjadi kebudayaan dan lingkungan positif pun terbentuk. Tentunya dengan adanya kolaborasi, komunikasi dan juga komitmen bersama untuk mencapainya. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktik
yang sudah dilaksanakan oleh CGP SDN 4 Sindang Kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih. Saya yang memandu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foni Feriska Baramelina. Saya salah satu guru di SDN 4 Sindang Kasih. Tanggapan saya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Juanda tentang diseminasi dan penerapan budaya positif sangat memberikan inspirasi dan ilmu yang baru, sehingga untuk saya pribadi membuat pemahaman yang semakin dalam tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif kepada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Harapan saya, semoga di sekolah ini kami semua dapat membangun dan menerapkan budaya positif yang bersinergi antar warga sekolah. Dan untuk Pak Juanda, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat ini dan sangat berharga. Tetap selalu semangat menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh Bapak Juanda JTA SPD, CGP Angkatan 9, tanggapan saya betul bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang dapat menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus atau continuous sehingga menjadi suatu karakter hingga akhirnya menjadi kebudayaan dan terbentuklah menjadi lingkungan positif. Tentunya dengan adanya kolaborasi, komunikasi, dan juga komitmen bersama untuk mencapainya. Harapannya, mudah-mudahan diseminasi yang telah disampaikan bermanfaat dan juga mampu membuat kami tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Juanda. Semangat terus untuk selalu menginspirasi dan menebar manfaat praktik baik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian? Baik, anak-anak kalian, hari ini Bapak akan mengajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas kita. Ya. Jadi di dalam kesepakatan ini, jadi apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan di kelas ini supaya kegiatan belajarnya aman, kondusif, nyaman, dan membuat kita semua lebih bersemangat untuk belajar. Ya. Jadi Bapak di sini akan membagikan sticky note ini kepada kalian semua. Tolong ini nanti di setiap sticky note yang diberikan, tuliskan oleh kalian harapan, keinginan kalian di kelas ini. Paham ya? Dan ini murni datang dari diri kalian. Tidak usah saling menyontek, ini aturan ya. Pasti di antara kalian itu pasti memiliki harapan, memiliki keinginan. Ya, tidak menutup kemungkinan misalkan dia saya pengen ini, dan tidak menutup kemungkinan berbeda. Jadi nanti akan kita tampung, ya, kita buat menjadi satu kesepakatan yang pada akhirnya kesepakatan itu merupakan keyakinan kelas yang akan menjadi pedoman kita semua di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas A. Dan bukan untuk hari ini saja, tetapi ke depan selama kalian belajar di kelas A. Paham tidak? Siap ya? Nah, jadi ini sekali lagi sendiri. Silakan tuangkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan di kelas di kertas. Coba Bapak minta bantuan perannya kelompok. Sembarang aja nggak apa-apa. Awas, yang perkatnya. Tidak boleh tuh.
Kumpulkan semua. Nanti harapan-harapan, keinginan-keinginan kalian kita akan kelompokkan. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan di antara kalian itu ada yang memiliki harapan, keinginan yang sama. Jadi kita akan kelompokkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita susun menjadi keyakinan kelas kita. Untuk itu Bapak minta bantuan satu orang untuk membantu Bapak di depan mengelompokkan ini. Siapa itu? Mana lagi? Oke, nih. Satu. Nih. Ini yang kaitan sama kebersihan. Kira-kira apa nih kalimatnya? Kalimat positif. Hah? Apa? Jaga kebersihan kelas. Dua, mana yang kebersihan tadi teh? Apa lagi? Aku sendiri kelompok bullying, mana bullying? Oke. Oh, kalau ini berarti apa ya? Mana? Dua. Saling menghargai Secara manusia dan menyayangi teman. Tadi kita sudah membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi keyakinan kelas dari harapan dan keinginan kalian, ya. Kita baca ya. Keyakinan kelas 6 SD 4 Sindang Kasih. Yang pertama, ini banyak yang mengharapkan kelas ini selalu bersih. Maka keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Sepakat semuanya? Yang kedua, tadi juga ada yang misalkan tidak ada tindakan kekerasan, bullying, maka keyakinan kelas yang kita buat adalah saling menghargai dan menyayangi teman. Sepakat? Selanjutnya lagi, kalian juga katanya tadi ada beberapa yang menuliskan ingin kelas ini selalu aman dan tertib. Maka keyakinan kelas yang kita buatnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban semua dan ketertiban. Siap semua? Siap. Sepakat? Yang keempat, ya, kalian juga tadi ada yang menuliskan pengen katanya kelas kita ini selalu kompak. Siap untuk kompak? Siap. Tapi kompak dalam kebaikan. Menjaga kekompakan kelas, ya? Siap. Selanjutnya, di kita katanya ada piket. Supaya kalian semua itu ada kesadaran untuk selalu melaksanakan piket. Jadi keyakinan kelas yang kita buat melaksanakan piket kelas. Siap ya? Piket sudah dibuatkan, tinggal kita harus memiliki kesadaran untuk selalu melaksanakan piket. Kaitan dengan pembelajaran, fokus saat belajar, artinya tidak memperhatikan guru saat menerangkan. Sepakat? Sepakat. Nah, ini juga ada nih, ya, selalu hadir tepat waktu, ya. Ini menjadi kesepakatan bersama, ya. Sepakat tidak? Yang terakhir, ada juga yang menuliskan, ada yang punya keinginan ketika Bapak Ibu guru, walaupun bukan Bapak saja, ya, ada kan guru mata pelajaran yang masuk kelas ini, ketika menerangkan, memberikan pembelajaran,
kita harus menghormati guru. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Jadi dari hasil musyawarah kita membentuk keyakinan kelas, ada 8 poin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sah nggak ini? Bisa melaksanakan? Untuk itu, mari kita sebagai bentuk kesepakatan, Bapak ingin semuanya memberikan tanda tangan di sini pakai ballpoint kalian. Ketika menandatangan, artinya kamu sudah sepakat dengan apa yang kita buat dalam keyakinan. Silakan, tanda tangan di sini. Silakan. Kalau sudah menandatangani ini artinya kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ilyas, Bapak mendapat laporan dari KM kita. Katanya kamu bertengkar dengan Arkan. Apa benar? Iya, Pak. Bisa ceritakan ke Bapak apa yang terjadi? Bisa, Pak. Silakan ceritakan ke Bapak. Arkan mengambil dan memakan bekal saya tanpa izin, dan saya tidak terima atas kelakuan Arkan, Pak. Oh, kamu berhak merasa begitu. Mungkin jika Bapak ada di posisi yang sama, Bapak juga akan merasa seperti itu. Terus, apa yang kamu lakukan pada Arkan? Saya memarahinya dengan kata-kata kasar, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, Pak, karena tindakan Arkan tidak sopan. Terus, Arkannya gimana? Arkan hanya diam dan meminta maaf. Menurut Ilyas, apakah memarahi Arkan dengan kata-kata kasar adalah tindakan yang baik? Tidak, Pak. Saya tidak bisa menahan emosi pada saat itu. Dari awal kita kan sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Masih ingat tidak? Iya, Pak. Kita harus berbicara dengan sopan sesama teman dan saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Dan saya menyadari tindakan saya pada Arkan adalah kurang tepat. Syukurlah jika Ilyas menyadarinya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita ambil hikmahnya dari kejadian ini ya. Iya, Pak, saya berjanji ke depannya akan lebih baik lagi. Dan saya juga akan meminta maaf pada Arkan. Baiklah kalau begitu, karena Ilyas sudah menyadari dan memahami tindakan apa yang harus dilakukan. Setelah kejadian ini, setelah sekarang, Ilyas boleh kembali ke kelas. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, murid kelas 6. Saya senang berdiskusi dengan wali kelas saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sini saya belajar walau mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman, tetapi saya seharusnya sabar dan berbicara dengan sopan dan saling menghargai serta menyayangi sesama teman sesuai kesepakatan yang telah kami buat. Hafsah, tadi Bapak lihat kamu sangat marah sekali sama Gian. Kenapa? Iya, Pak. Silakan ceritakan ke Bapak dengan tenang ya. Gian memanggil Hafsah dengan sebutan nama orang tua sambil mengejek dan mengolok-olok Hafsah di hadapan teman-teman, Pak. Oh, begitu.
Mungkin Bapak juga jika ada di posisi yang sama akan merasakan seperti itu. Tapi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak. Terus apa yang kamu lakukan pada Gian? Saya tersulut emosi dan memukulnya, Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, Pak, saya tidak terima orang tua saya diolok-olok di hadapan teman-teman. Orang tua saya kan tidak salah apa-apa. Terus Giannya gimana? Gian terdiam, kesakitan, dan meminta maaf. Tapi saat itu saya masih marah dan mau memukulnya lagi. Menurut Hafsah, apakah membalas perlakuan Gian dengan memukul adalah tindakan yang baik? Tidak, Pak. Saya sadar itu tindakan yang tidak baik. Saya lepas kontrol, Pak. Masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Iya, Pak. Kita selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang baik, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Saya sadar telah melanggar, Pak. Syukurlah jika Hafsah menyadarinya. Terus, apa yang akan Hafsah lakukan setelah kejadian ini? Ya, Pak, saya berjanji ke depannya akan lebih baik lagi, dan saya juga akan meminta maaf pada Gian. Baiklah, kalau begitu jangan diulangi lagi ya, dan selalu menjadi anak yang baik. Sekarang Hafsah boleh kembali ke kelas. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah, kelas 6. Saya sangat senang berdiskusi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam masalah ini, Bapak Wali kelas tidak memarahi atau menyudutkan saya. Saya diajak berdiskusi menyelesaikan masalah. Saya sangat lega dan kedepannya saya selalu menahan diri ketika menghadapi masalah dan juga selalu menjaga keamanan dan kenyamanan kelas.